Kita jaga haus kita jaga lapar kita hari ini. Hari ini kita ingin menyampaikan semua unek-unek kita tentang bertempat di lapangan Korpri Komplek Perkantoran Gubernur Lampung hari ini. Seribuan mahasiswa, rektor, dosen, dan tenaga pengajar di perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Lampung melakukan aksi turun ke lapangan dan ke jalan dan menemui wakil rakyat di gedung DPRD Lampung. Kehadiran seribuan mahasiswa, rektor, dosen, dan tenaga pengajar tersebut di lapangan Korpri untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak terkait seperti Presiden, Mendestek Dikti, dan anggota DPRD Pusat melalui wakil mereka di gedung DPRD Lampung. Sejak pagi mereka berdatangan dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 di lapangan Korpri kantor Gubernur Lampung dengan membawa spanduk dan bendera kampus masing-masing. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya perwakilan APTISI atau Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Perwakilan Lampung dapat menemui wakil rakyat di gedung DPRD Lampung. Selanjutnya, Ketua DPRD Lampung Nimrung Gumai yang didampingi anggota komisi yang bersangkutan dengan pendidikan menerima perwakilan di ruang rapat komisi. Adapun tuntutan mereka yang disampaikan adalah bubarkan LAN PT, hapus penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri, hapus uji kompetensi, dan dukung RUU Sisdiknas. besok diterima sudah itu. Oke, silakan. Ya. Satu. Kami mohon Pak, jangan lama-lama Pak, biar kami cepat terlalu lama yang di bawah. Dan ini juga udah jam 10 lewat. Ini ngomong tenaga ahli apa bukan? Selamat pagi, ruang rapat ini ya, pimpinan Ahmad dan Umat masalah SIP memberikan pemikiran dalam rangka bagaimana kampus sivitas akademika adalah semua yang ada dalam. Berharap adalah membubarkan LAN PT yang berorientasi bisnis. Kami juga meminta bahwa LAN bisa memperpanjang akreditasi otomatis. Kemudian yang berikutnya kami minta di LAN PT ini ada keberpihakan pemerintah kepada kami, di mana biayanya itu kalau bisa dibebankan kepada pemerintah. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas, akreditasi program studi, jadi ada dua akreditasi Bapak Ketua, yaitu akreditasi program studi, yang kedua adalah akreditasi institusi. Di luar negeri biasanya akreditasi yang diakui itu adalah akreditasi institusi. Kedua, membubarkan penerimaan mahasiswa jalur mandiri oleh PTN. Jadi bukan apa, kita pikir jalur yang dulu, di mana ada jalur 2 undangan dan jalur SBM, gitu ya. Kita pikir sudah cukup. Kami minta adalah bubarkan uji kompetensi. Ini adalah di teman-teman kami di kesehatan. Jadi di kesehatan ini uji kompetensi ini berlaku, Pak. Memang kami sadar ada uji kompetensi. Anak-anak yang tamat mesti diuji kompetensinya. Lampung untuk meneruskan dan mensupport. Tapi ada bukti formal yang disampaikan oleh lembaga masih hidup. Tidak lihatannya berapa, tapi ada beberapa tadi masukan dari teman-teman itu menjadi perhatian buat kami. Ya, menjadi perhatian. Yang kedua, syukur kalau dari Bapak dan Ibu ini ada kajian. Karena yang saya hadapi ini saya luruskan, beliau ini bukan korup Pak, tapi ketua rombongan. Dia yang sudah sangat komprehensif dengan argumentasi dan alasan-alasan yang bentuk kajian dari Bapak dan Ibu dari beberapa perguruan tinggi. Ini yang kami harapkan.
Jadi kita tidak hanya kirim surat, tapi ada kajian yang yakinlah Bapak akan kami sampaikan. Dan ini dari sekitar kita mana tadi, Pak Dedi mana? Ada yang kemarin demo, hari itu juga kita kirimkan kok ada. Langsung ke seknek ke DPR Pak, ya. Tapi minta kajian saya, karena yang saya hadapi orang-orang hebat ini, akademisi, sampaikan kepada kita. Memang kita ada komisi yang membidangi ini, gitu ya. Tapi ini juga menjadi catatan buat komisi 2, komisi 5 dan opini terkait dalam hal dan tentu juga terus sebagai mitra juga. Lebih ini setelah acara ini boleh juga, tapi yang inti hari ini mau kami segera kirimkan, kami kirimkan. Kalau ketuanya hanya buat pengantar Pak, nggak boleh mengurangi, nggak boleh nambah. Tapi kalau nanti ada kajian yang lebih komprehensif, kenapa ini harus demikian, kenapa ini harus demikian, terbuka DPR. Jadi kita nggak berhenti sampai hari ini, karena kita Ya, sebelah kiri. Kiri tas. Beserta 2 orang tadi rekan, jadi bertiga ya. Saya, Pak Sumonggi Siregar, auditor utama, kemudian Pak Justiman. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Soekarno Wijaya menerangkan, permasalahan belum dibayarnya gaji honorer dikarenakan belum sinkron secara keseluruhan apa yang sudah direncanakan. Karena awalnya pengangkatan pegawai P3K ditanggung oleh pusat, tetapi di dalam perjalanannya ternyata diserahkan seluruhnya kepada daerah. Namun Soekarno memastikan Pemkot saat ini sudah menganggarkan gaji P3K. Bahkan PJ Sekda menyatakan gaji P3K sudah dianggarkan dalam APBD perubahan tahun 2022, namun hanya untuk 2 bulan saja. Sedangkan bahwa kabar bahwa P3K belum digaji selama 9 bulan, Sekda menerangkan perhitungan gaji P3K terhitung sudah menerima SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas, bukan terhitung sejak lulus sebagai P3K. Sebelumnya, sejumlah guru mendatangi pengacara kondang Hotman Paris mengadu bahwa gaji mereka sebagai guru P3K belum menerima gaji selama 9 bulan. Padahal, menurut Hotman, beredarkan keterangan para wakil guru P3K di Kementerian Keuangan sudah mengirimkan dana 43 miliar untuk guru P3K. Dapat informasi itu tadi pagi ya, dengan teman-teman yang ngopi bareng di Kopi Joni, mungkin seperti itu ya, judulnya. Terkait dengan teman-teman guru dari P3K Kota Bandar Lampung, ya mudah-mudahan nanti ini akan membuka secara keseluruhan. Artinya karena persoalan ini adalah persoalan nasional, tapi kebetulan diawali dengan teman-teman kita, para guru P3K Kota Bandar Lampung yang menyampaikan itu bercurhat ria melalui edisi Kopi Joni. Nah, jadi kami sesungguhnya dari pemerintah Kota Bandar Lampung sudah mempersiapkan itu semua, karena hal ini kan dimulai dari urusan masalah belum sinkron secara keseluruhan apa yang direncanakan sejak awal dari pengangkatan pegawai P3K. Di awal yang kita ketahui bahwa pengangkatan pegawai P3K ini kan semua tertanggung oleh pusat. Tetapi di dalam perjalanannya ternyata diserahkan seluruhnya kepada daerah. Nah, sementara kita daerah ini kan sudah menata ya, keuangan itu sudah menata. Nah, sehingga dengan penataan yang kita lakukan, kita menghitung untuk sementara waktu sampai dengan saat ini, sebagaimana diketahui dan sudah teranggarkan dalam APBD perubahan untuk di akhir bulan saja, akhir tahun saja, bulan November, Desember 2022. Itu sudah kami sepakati antara tim anggaran dan DPRD. Jadi kalau dikatakan di situ teman-teman bahwa mereka ke DPRD